Nah, oke, saya sudah paham lah. Saya jelaskan dulu apa itu fundamental. Bahasanya yang sering kalian dengar, bahasa yang sering kalian baca di grup-grup saham yang kalian ikuti, eh, di grup-grup apapun yang kalian follow ya. Tapi saya ingin menjelaskan sedikit soal fundamental. Bagi saya fundamental itu adalah eh, tulisan atau create masa lalu. Saya garis bawahi dulu. Fundamental itu adalah create atau tulisan masa lalu, di mana laporan keuangan itu ibarat spionase untuk kita. Jadi itu adalah catatan atau spionase buat kita, dan dia mencatat apapun yang sudah terjadi beberapa waktu kebelakangan seperti itu ya fundamental. Jadi ini adalah catatan revenue perusahaan dari kuartal per kuartal, year on year, YoY ya. Kan ini saya geser nih dari 2024, 2023, 2022 ini kelihatan semua nih. Jadi eh, case statnya ini tuh menjelaskan, oh fundamentalnya perusahaan itu seperti ini. Ini saya jelaskan, setiap kuartal itu saya untungnya, kalau di Stockbit ini kalau ditanda kurung ini artinya dia lagi rugi ya. Jadi dia ini rugi minus 37 B atau miliar. Ya, ini kuartal kedua 2024 itu dia minus 2000 sekian dan ya sekian sekian sekian. Pokoknya ini intinya dia minus ya. Ini kita baca WMUU ya. Jadi baca WMUU. Ini contoh aja sih. Jadi saya ulangi lagi, dia adalah spionase. Dia mencatat apa yang sudah terjadi beberapa waktu ke belakang. Sedangkan pasar saham adalah instrumen investasi yang umumnya memberi nilai untuk masa depan. Realitanya, pasar itu lebih peduli sama target untuk kedepannya. Dan nggak perlu peduli tahun ini kamu tuh bisa jualan berapa atau apa. Jadi revenue itu hanya catatan. Kamu bisa bisa eh, eh, company-mu tuh bisa growth berapa persen, kamu bisa jualan apa. Nah, ketika realita pasar itu lebih peduli sama target untuk masa depan dan nggak terlalu peduli ya untuk tahun ini kamu tuh mau ngapain, lu jualan berapa atau apa yang bisa kamu growthkan untuk perusahaanmu. Ya memang eh, sepintas itu agak nggak logis, tapi itulah logikanya pasar seperti itu. Ya. Kan nggak logis ya maksudnya. Aku nggak peduli kamu eh, bisa jualan berapa, produk apa yang kamu tawarkan. Kadang seperti itu. Tapi dari revenue kamu yang kamu lakukan dari tahun ke tahun, ya revenue yang kamu lakukan dari tahun ke tahun itu catatannya itu yang akan menjadi cerminan atau spionase untuk kita memilih yang mengkualifikasi. Oh ini sahamnya fundamentalnya sehat nggak sih? Utang yang dia gunakan itu sesuai nggak dengan apa yang sebagaimana perusahaan itu harus mengelola utang-utang itu dengan baik. Nah, misal perusahaan A tahun ini bisa jualan 1 triliun, tapi dia secara net income-nya rugi 100 M. Tapi untuk tahun depan tiba-tiba dia dapat proyek nih senilai 2T. Jadi kan dia dia tahun depannya itu dia mendapat 2 kali dari nilai total valuasi pendapatannya tahun lalu. Sedangkan perusahaan B tahun ini untung 200 M. Tapi tahun depannya itu dia nggak punya planning atau nggak punya ekspansi lah. Dan berharap keadaannya akan baik seterusnya. Nah, secerta contoh seperti itu, menurut pandangan kalian, untuk grow ke depan, itu bagus mana menurut kalian? Dalam bayang-bayang kalian sendiri deh. Nah, misal kemarin dia dapat net income 1T, tapi secara valuasi perusahaan A nih, secara valuasi dia nilainya tuh masih rugi 100 M. Tapi untuk tahun depan, misalnya mau mau penutupan kuartal keempat, dia dapat proyek nih 2T. Sedangkan perusahaan B tahun ini tuh untung 200 M. Tapi dia tahun depan nggak punya planning. Jadi intinya ya udah,
Satu tahun ini aku bekerja dapat 200 M. Mungkin tahun depan aku cuma dapat 200 atau bisa kurang, bisa lebih. Untuk ekspansi dan berharap keadaan akan lebih baik seterusnya. Nah, secara sudut pandang kalian, mana menurut kalian untuk perilaku pasar yang akan menjadi incaran masyarakat? Kan kita ngomongin fundamental kan. Menurut kalian aja, salah satu deh dari kalian coba menjawab. Menurut kalian, mana yang akan kalian bidik untuk kalian masukkan uang kalian untuk berinvestasi? Ayo coba, aku mau tahu jawaban. Salah satu aja dari kalian nggak apa-apa. Masa nggak ada yang mau jawab? Nggak, kita diskusi aja. Kita nggak cari siapa yang benar siapa yang salah. Karena kita eh, ingin membaca realita market gitu loh. Realita keadaan marketnya itu seperti apa. Mbak Mut, Mbak Galuh, nggak ada yang mau jawab ini. Contoh aja. Saya ulangin lagi ya. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Perusahaan, saya kasih contoh. Ini contoh aja. Perusahaan A tahun ini 2025, misalnya ini posisi sekarang 2025 ya. 2025 itu bisa jualan 1 triliun jualan produknya dia ya, jualan produk misal apa kayak air mineral atau apa, dia bisa jualan 1 triliun, tapi secara revenue net income dia itu rugi 100 M. Jadi kan eh, kalau secara hitung-hitungan finansial, eh, net income dikurangi apa gross atau apapun bla 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 bla, ketemunya dia rugi 100 M. Tapi di kuartal keempat ada info nih. Untuk tahun depan dia dapat proyek senilai 2T. Yang dimana nilai valuasinya itu 2 kali lipat daripada tahun 2025. Sedangkan perusahaan B, ini perusahaannya untung terus nih. Tapi untungnya hanya 200 miliar. Berarti kan dengan perbedaan dengan perusahaan apa? Dia untungnya 2 kali lipat. Dia untung secara net income. Dia untung nih 200 M. Tapi dia nggak punya planning untuk ke depan, untuk tahun 2026 itu nggak punya planning. Ya intinya ya udah deh 2026 aku cuma jualan produk lagi, jualan-jualan, nggak ada tender atau nggak ada apapun, nggak ada ekspansi apapun, dan atau keadaan yang akan lebih baik seterusnya. Pokoknya dia net income-nya stabil 200 M, 200 M, 250 naik turun segitu. Perusahaan B pendapatannya stabil, tapi dia nggak rugi. Sedangkan perusahaan A pendapatannya gede tapi secara gross dia minus. Nah, untuk tahun depan, dia dapat nilainya senilai 2T. Nah, menurut teman-teman, ini kita sharing, kita tanya jawab. Menurut kalian sebagai pelaku pasar, kalian akan memilih perusahaan A atau perusahaan B untuk kalian taruh uangnya dalam melakukan investasi. Ayo, silahkan salah satu atau siapa yang mau mewakili nih. Jawab aja, nggak apa-apa. Kita kan Perusahaan diskusi. yang dapat tender 2T itu, Mas. Oke, perusahaan yang dapat tender 2T. Kenapa kamu lebih memilih perusahaan A yang mendapat tender 2T? Sedangkan secara net income dia minus 100 miliar. Walaupun dia bisa jualan 1T. Ayo, kenapa dulu? Kasih aku penjelasan sedikit aja nggak apa-apa. Karena sudah ada masa depan yang terlihat untuk ibaratnya Udah. kita kita investasi terus kayak sudah ada sesuatu yang betul-betul ada gitu, Mas. Kan Oh, yang B tadi kan ibaratnya dia dia memang untung, tapi untuk kedepannya kita Punya investasikan plan duit kita, iya belum tahu gitu apakah dia dapat tender atau enggak. Jadi kayak masih abu-abu. Jadi pada pilih yang abu-abu yang mending yang pasti-pasti aja gitu. oh, oke, saya terima masukannya atau sudut pandangnya ya, Mbak ya. Menurut saya betul. Karena kenapa pelaku pasar itu memilih saham A? Realitanya adalah pasar akan lebih suka berinvestasi di perusahaan A. Kenapa? Karena jelas terhitung potensi pendapatannya. Itu yang pertama. Jelas dong, dia kan dapat tender 2 kali lipat daripada growth revenue-nya dia atas net income tahun 2025.
dia akan mendapat 2 kali lipat nih. Nah, secara teori, keduanya sama-sama nggak pasti. Perusahaan A nggak pasti dia bisa untung. Dia dong, dia kan hanya mendapat tender senilai sekian. Tapi secara growth revenue, ya growth revenue-nya, dia belum tentu untung. Karena bisa aja ketika ketika dia bisa jualan 1T, secara nilai total gross-nya dia minus 1M, tapi ketika dia dapat project 2T, apakah iya dia akan menjadi plus 1M, plus 100M? Enggak juga. Tapi itulah perilaku pasar, gitu loh. Ya, perilaku pasar itu. Pasar itu selalu melihat ke depan bahwa seberapa besar sih nilai yang akan dihasilkan tahun depan. Atau ada janji-janji apa dari perusahaan yang akan dilakukan ya untuk pertumbuhan perusahaannya lalu dicatatkan dalam revenue perusahaan. Masyarakat itu lebih suka seperti itu. Karena apa? Siap. Karena saya membidik diri saya sendiri sebagai pelaku pasar ya. Oh, daripada aku pilih perusahaan B yang untungnya stagnan ya hanya 200M per tahun. Siapa tahu ketika eh, net profit atau grow revenue-nya mendapat project baru, dia akan menumbuhkan net income yang baru untuk perusahaan A. Nah, itu namanya adalah spekulasi pasar. Kan Mbak, siapa tadi yang jawab? Mbak Mut apa Mbak Galuh ya? Suaranya kayak agak asing. Kan ekspektasi pasar itu adalah menilai bagaimana sih perusahaan itu bertumbuh, apa sih yang sudah yang sudah digambarkan oleh perusahaan itu dari news yang dia keluarkan bahwa, wih aku dapat contoh aja deh, aku dapat program MBG nih, yang lagi enak dibahas nih, kita dapat program MBG nih, ya program MBG jelas nih nilainya 2T, eh, dapat growth revenue, bla 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 bla, tapi eh, sudah diiming-iming nilai pasar yang besar, tapi mereka tidak tahu bahwa ketika kekuatan itu news atau kekuatan berita itu menunjang ya sentimental pasar, mereka nggak tahu bahwa dari 2 triliun yang akan didapat itu dia juga harus mengeluarkan 1,5 triliun untuk apa? Untuk beli beras, untuk beli telur, untuk beli ayam, untuk apa? Ya untuk masak, untuk dibagikan ke masyarakat. Kan gunanya program MBG seperti itu. Jadi apa? Sentimental pasar atas news-news yang meningkatkan net income 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya, yang bisa kita baca dari spionasenya ini ya, nih, spionasenya ini. Oh, dia ketika dia 1 tahun lalu jualan 1T dia rugi minus 100M. Mungkin ketika dia dapat project 2T, mungkin dia bisa memperbaiki laporan keuangannya atau mendapatkan net income yang baru. Sama halnya seperti itu ya. Pasar itu spekulan, setiap hari itu spekulan, spekulasi. Spekulasi atas apa? Ya atas kejadian eh, yang belum kita tahu ya, tapi yang sudah diumumkan oleh perusahaan. Kan kita spekulasi. Seperti halnya kalau ada kadang kadang kalian sering atau akhir-akhir ini deh kalian udah sering baca berita bahwa perusahaan A akan melakukan track isu jumbo sekitar bla 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 bla. Perusahaan B akan apa, mendiversifikasi utang menjadi laba dan akan melakukan track isu juga bla 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 bla, melakukan HMETD bla 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 bla. Akhirnya apa? Harga sahamnya bergerak. Sus, 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 sus. Karena apa? Ya itulah perilaku masyarakat. Ketika ada news baru dan membawa angin segar ya untuk pertumbuhan, untuk growthnya perusahaan, itu kok akan menjadi pergerakan dari perilaku pasar yang baru, yang tadinya aduh perusahaan ini ngapain sih gini-gini aja,
nggak ada pergerakan, nggak ada apa sih yang namanya ya, eh, nggak ada rencana baru atau apa, tiba-tiba ada RUPS, ada eh, rek issue atau apa bla bla bla. Nah, itulah cerminan-cerminan dari katalis news untuk menjadi bumbu. Kalau dalam masyarakat kan ibaratnya sayur tanpa garam itu nggak enak. Garamnya untuk saham-saham tertentu itu ya kadang reg issue, corporate action, dia mau melakukan apa, seperti perusahaan Bull yang dia nambah kapal, Bumi juga dia nambah kapal kan, ketika dia punya satu kapal, net income-nya 1 T, dia menyisihkan uang atau dia membuat utang baru atau dia melakukan reg issue untuk membeli kapal baru yang dimana sentimen-sentimen itu akan menunjang perilaku pasar atau melakukan pergerakan perilaku pasar. Pasar kan yang pasti menilai bahwa ih, Bumi kok beli kapal baru ya, Bul kok beli kapal baru buat apa ini? Ternyata dia dapat tender dari Sinarmas, dia dapat tender dari Tommy Soeharto atau apa bla 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 bla. Jalan tuh, masyarakat tahu, masyarakat bergerak. Wah, kalau punya revenue yang bagus, why not kalau saya nggak nambah? Dari eh, apa ya, ke bahasa gampangnya sih, dari kebersamaan keyakinan masyarakat atau perilaku pasar itu muncullah pergerakan harga yang baru, yang tadinya tidur di 60 atau 100, tiba-tiba wah, haka jalan jalan jalan. Nah, itu ya, itulah namanya perilaku pasar. Perilaku pasar atas spionase fundamental, ya, fundamentalnya apa? Yaitu corporate action, laporan keuangan, ya. Sampai sini bisa difahami dulu. Saya lanjut, boleh. Nah, fundamental yang kedua adalah yang mau saya jelaskan, yang poin paling penting untuk urusan fundamental itu adalah, dan ini perlu kalian catat ya, fundamental ini kuncinya fundamental. Yang belum mungkin sedang kalian pahami kan, oh kenapa sih BBCA fundamentalnya sangat strong atau strong banget lah, dia highest di market kita itu, BCA itu paling highest, king of the kingnya market itu ya BBCA. Tidak ada yang mengalahkan. Dia revenue-nya paling bagus, dividennya paling gede. Enggak gede sih. Mungkin dari direksi membaginya kurang gede daripada BBRI atau BUMN ya, karena basically BBC itu swasta ya, bukan BUMN. Jadi nggak begitu gede pembagiannya untuk masyarakat. Tapi kalau saya sih lebih suka seperti itu karena apa? Ketika net income tidak terlalu gede dibagi ke masyarakat, otomatis apa? Modal kerjanya itu terjaga. Modal kerja BPJS terjaga, jadi arus kasnya itu sehat. Dia tidak perlu membukukan utang baru atau melakukan kredit tuh masyarakat baru. Ya, oke saya lanjut. Untuk yang kedua, poin yang kedua yang perlu kalian catat adalah fundamental itu sama sekali tidak ada urusannya dengan harga. Ya, nih, saya buka steamnya. Fundamental itu tidak ada sangkut pautnya sedikit pun ya sama urusannya harga. Contoh, harga naik atau turun itu karena kesepakatan dan pandangan dari perilaku pasar akan nilai sebuah saham. Kan tadi saya bilang tuh, ketika saya mencontohkan perusahaan A dan perusahaan B, kenapa masyarakat memilih perusahaan A? Karena masyarakat tahu, oh, ada growth revenue baru nih. Newsnya bagus. Perusahaannya akan bertumbuh karena dia dapat kontrak 2T. Nah, itulah yang disebut perilaku pasar. Sama, saya sebagai perilaku pasar nih. Ya. Jadi, fundamental itu tidak ada sedikit pun sangkut pautnya sama harga. Sama halnya kayak BBCA. BBCA itu king of the king-nya bursa. Dia top tier, grade A. A plus malah. Ya, kalau di kampus itu nilainya A plus, nggak ada yang mengalahkan BBCA. Sementara ini growth revenue-nya BBCA paling bagus. Kalau dia nggak stock split, BBCA itu sudah stock split sebanyak 5 kali.
Kalau saya hitung nilai wajarnya sampai sekarang, BBCA itu satu lotnya sekarang itu bisa 5 sampai 7 juta rupiah. Satu lot itu. Kalau dia tidak dilakukan stock split ya, dari tahun 2000-an. Kan BBCA kan IPO 2000-an ya. 98 apa 2000 lupa. Itu. Jadi poin lagi kepada teman-teman, fundamental itu sama sekali nggak ada urusannya sama harga. Harga naik atau turun itu atas kesepakatan dan pandangan dari perilaku pasar akan nilai sebuah saham tersebut. Jadi teman-teman jangan heran ya. Kalau fundamentalnya bagus tapi harganya turun. Ya, contohnya apa Zulfa? Ayo kasih aku satu contoh. Fundamental paling bagus tapi harganya turun terus. Masa nggak ada yang jawab? Zulfa tidur ya. Ayo jawab salah satu. Siapapun. Beri saya contoh perusahaan dengan fundamental terbaik tapi harganya selalu turun saat ini. Masa nggak ada yang ngeh sih? BBRI. Ah, itu dia BBRI. Jelas BBRI itu nomor 2 di Indonesia ya. Big Bank, BUMN. Saya bilang, jangan heran kenapa perusahaan dengan fundamental yang bagus tapi harganya turun terus sampai sekarang. Atau sebaliknya, perusahaan yang jelek, jelek, utangnya banyak, ya, utangnya banyak nih. Utangnya banyak, fundamentalnya jelek, tapi sahamnya naik. Apa contohnya? Ya ini WMUU ini sebagai contoh. Nih, saya lihat, saya kasih contoh cara membacanya sedikit ya. Di di kolom Kistat, kalian bisa melihat ini di sini ada net income, EPS dan revenue ya. Revenue pertumbuhannya dari kuartal per kuartal, YoY dari 2025 2024 ini per share. Cara membaca perusahaan itu sehari itu simpel. Kalian nggak perlu bingung. Eh, tapi saya garis bawahi, bila di sini ada seorang fundamentalis yang sangat jago, tolong bisa dikoreksi bahasa saya ya. Karena saya saya tidak pernah mematok bahwa apa yang saya pelajari itu menjadi final atau menjadi yang paling hebat dalam menganalisa. Bahkan saya pun masih belajar terus ya, teman-teman yang lebih jago, lebih. No, karena saya merasa filosofi hidup saya ketika saya harus bertemu dengan orang yang baru, maka saya akan mengosongkan gelas saya. Jadi saya akan menerima ilmu apapun dari teman-teman yang bisa lebih baik membaca fundamental daripada saya. Itu saya terima banget. Saya malah senang diskusi fundamental sama orang-orang tuh. Saya senang banget. Cuman beberapa aspek yang saya pelajari, cara mudah membaca fundamental atau kesehatan growth-nya perusahaan itu seperti ini. Ini contoh dari teman saya ya. Kalian bisa membuka case study di Stockbit, lalu kalian buka net income nih. Di sini kan ada kelihatan jelas nih market cap nih. Market capital itu total marketnya yang ada di pasar ya. Secara hitung-hitungan market cap itu dinilai dari jumlah eh, lembar saham yang beredar dikalikan dengan harganya yang sekarang ya. Ini misal nih saya buka streamnya dulu. Harganya closing sekarang itu kan Rp90. Nah, dikalikan dengan jumlah saham eh, yang beredar. Saham beredar di mana sih? Nih, IPO share-nya 1.941.000.000 lembar ya. Sekitar berapa ya? Kalau dihilangin nolnya 3, nolnya 2 berarti 19 juta lembar. 19. Apa sih mulut saya keseleo. Eh, Sekitar 19 juta lot ya, yang beredar di masyarakat. Itu WMU. Nah, penjelasan saya tadi, ini saya buka kistatnya lagi. Saya kasih tahu cara membaca bahwa perusahaannya itu sehat apa enggak. Market cap di sini kan tadi menunjukkan, saya bilang. Market cap itu adalah cerminan marketnya, cerminan nilai pasarnya WMU, di mana
Harga sekarang dikalikan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, ketemulah totalnya 1165 B atau sekitar 1,1 T. Nilai market cap-nya itu sekitar sekian. Berarti apa? Nggak berarti apa-apa sih. Saya salah ngomong. Lalu, saya koreksi lagi ya. Lalu, sorry, menurut saya keseleo terus. Market cap ini menunjukkan dari nilai harga saat ini Rp90 dikalikan dengan nilai total lembar saham yang beredar. Ketemulah 1.165 B atau 1,1 T. Ini market cap. Jadi market yang beredar sekarang itu nilainya sekian ketika dikumpulkan uangnya. Nah, bagaimana eh, rasio perbandingannya dengan nilai harga sorry, dengan nilai asli valuasi perusahaannya. Nah, kalau kalian melihat cara membaca nilai asli valuasi perusahaan itu berada di kolom nih, total equity, ya paling bawah, total equity-nya. Jadi total ekuitas ya, total asetnya yang dipunya sama WMUU itu senilai 770 B atau 770 miliar billion ya. Ini kan B kan dari billion ya. Nah, jadi kalau total aset dan pokoknya total aset, net income atau apapun dari perusahaan itu jika dinilai secara wajar itu totalnya hanya 778 miliar. Sedangkan market cap-nya sekarang itu adalah 1,1 T. Nah, menurut teman-teman, saya tanya nih, menurut teman-teman harga yang sekarang itu adalah harga wajar nggak sih? Contoh gini, anggap saja market cap ini adalah apa yang apa yang perusahaan tampilkan ke masyarakat. Contoh, misal, contoh saya deh, saya ini perusahaan ya, saya ini perusahaan. Saya punya Lamborghini atau saya punya McLaren. McLaren lu warna apa bos kan gitu ya. McLaren gue warna kuning nih kan gitu. Saya pamer tuh, saya share di Instagram, saya share di Reels. Wih, eh, Abi punya nih McLaren warna kuning. Ini harga McLarennya 1,1 T. Contoh nih ya. Contoh 1,1 T. Nah, padahal yang sebenarnya total ekuitas saya itu hanya 778 B. Sedangkan, berarti uang saya itu aslinya buat beli McLaren itu tidak cukup. Nih, ya. Paham nggak? Market cap itu adalah apa yang saya tampilkan kepada masyarakat. Ya. Dan equity itu adalah apalah yang sebenarnya saya punya. Jadi yang saya tampilkan ke masyarakat itu adalah McLaren, padahal saya hanya punyanya Honda Brio. Ya, nih market cap itu apalah yang saya tampilkan ke masyarakat. Jadi secara simpelnya, gampangnya seperti itu. Ya, kalian tinggal lihat aja. Biasanya perusahaan yang sehat itu cara menghitung market cap yang sehat itu adalah total equity kali 2,1. Itu masih masih di range yang sehat ya. Jadi total equity-nya dikali 2,1. Jadi ketika ekuitas saya hanya 700 B, itu saya kalikan 2,1 otomatis ketemunya 1,4 T atau ya anggaplah 1,4 T ya. Nah, bila market cap saya yang saya tampilkan di masyarakat sekian, tapi ekuitas saya sekian, berarti revenue kerja yang saya berikan kepada masyarakat itu hampir mendekati kepada market cap. Karena saya punya ekuitas 700 miliar, ya aset nih, aset yang berdiri bila dijual ya, untuk menjaga. Ini kan aset saya nih, tapi masyarakat memandang saya punya segini.
Tapi ini masih nilai wajar menurut saya kan apa? Market cap itu bisa dihitung secara normal apabila total equity dikali 2,01 atau 2,1 ya 2,1 ketemulah market cap itu yang wajar. Jadi apabila 7,7 misalnya 700 miliar dikali 2,1 mungkin kira-kira ketemunya 1,4 T berarti nilai 1,1 T itu masih nilai harga wajar atau masih under ya. Apabila besok dia naik sampai ke harga 100 maka di sini market cap-nya akan berubah mungkin bisa menjadi 1,5 T. Nah, berarti Mas kalau dia jadi 1,5 T harganya udah nggak wajar. Ya kalau menurut saya dia revenue-nya tidak sampai 2 kali lipat dari total aset hitungan revenue asetnya itu masih wajar. Jadi masih mengikuti gitu. Nah, makanya kenapa dari dulu itu WMU nggak gerak? Ya karena ekuitasnya hanya sekian. Pasti pasti market cap-nya itu mengikuti gitu loh. Market cap ini kan atas berdasarkan perilaku masyarakat, perilaku pasar ya. Jadi jadi perhitungannya mudah itu seperti itu. Kalian bisa melihat ekuitasnya berapa, lalu kalian kalau lalu ekuitas itu kalian kalikan 2,01 atau 2,1, hitunglah itu. Dia masih ada di range area market cap-nya enggak? Oh, total equity-nya 1,4 T, market cap-nya 1,1 B, berarti dia kemungkinan masih bisa naik. Nah, itulah dia bagaimana cara kita membaca fundamental. Fundamental marketnya ya, bukan laporan keuangan perusahaan loh. Nah, ketika ini oke, saya lanjut. Aman ya? Aman nih? Oke, saya lanjut. Gak ada yang jawab. Lalu, kita geser. Kan kita barusan menghitung bagaimana revenue revenue perusahaan atas masyarakat, atas gejolak perilaku masyarakat dari market cap vs total equity. Nah, sekarang kita membaca bagaimana sih kesehatan perusahaan itu, ya. Kesehatannya itu bagaimana? Kalau dari kesehatan penjualan nih dari income statementnya ya revenue-nya dia dia bisa jualan itu nih seperti yang saya bilang tadi dia bisa jualan 741 B revenue-nya. Ini YOY ya TTM itu YOY. Singkatannya saya lupa sih tapi membacanya itu year on year. Nih seperti saya bilang tadi revenue-nya dia itu jualannya 741 miliar. Jadi WMUU dalam 1 tahun itu bisa jualan 741 miliar. Ayam berapa potong ayam itu yang dia jual? Bisa kalian hitung. Ayam aja sekarang berapa yo? 1 kilo 30.000 yo. Berapa kilo ayam itu dijual dalam 1 tahun sama WMU nih? Hah? Nah, dia melaporkan tuh. Nah, jadi gua bisa hitung ya, wis. Lalu kalian bisa ngitung gross profitnya dalam tahun kemarin. Itu dia apa? Minus 13 miliar. Gross profit ya. Ini udah dijelaskan nih. Aduh, yang ditanda kurung ini dia minus 13 miliar. EBITDA 20 B. EBITDA itu lebih ke arah apa ya? Eh, Modal kerja atau apa ya? Aku lupa sih. Nah, dia punya revenue 700 miliar. Dia punya gross profitnya 13 B. Setelah dihitung-hitung, net income-nya dia itu minus 83 B. Berarti apa? Seperti saya yang ceritakan tadi. Waktu saya suruh kalian milih perusahaan A dan perusahaan B. Ya, perusahaan A pun dia bisa jualan 1 T. Tapi tapi kenyataannya net profit income-nya dia itu minus 100 M. Ya sama seperti ini. Revenue-nya dia 741 B. Tapi net income-nya dia minus. Alhasil apa? Ya nggak tahu. Itu kan dapurnya perusahaan ya. Kita kan hanya disuguhkan lembar laporan keuangan perusahaannya itu yang membacanya seperti itu. Jadi apa? Ya minus. Tahun 2024, 2025 kemarin dia minus.
Ya, dia bisa jualan 700 miliar, tapi setelah dihitung-hitung, oke, lah, lah kok minus? Kita jualannya miliaran loh, ratusan miliar loh, dari semua produk loh, terhitung miliaran. Tapi setelah ketemu di eh, dihitung ya, misalkan ini perusahaan peternakan ayam ya, eh, dihitung sama pakan ayam, sama listrik, sama rokok karyawan, bla 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 bla, infrastrukturnya, pengirimannya, bla 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 bla, dan ketemulah, lah kok kita jadi rugi 83 miliar nih. Itulah apa yang disuguhkan perusahaan nih. Seperti ini laporan keuangannya. Oke, aman? Aman, saya lanjut. Balance sheet, cash quarternya. Setiap kuartal itu dia membukukan eh, membutuhkan cash quarter sebanyak 2 miliar ya untuk penunjang kinerjanya ini kira-kira seperti itu. Total aset per kuarternya dia 2 T, lalu total liabilitas kuarternya 1,5 T. Working capital quarter itu 36 B. Ya, working capital. Jadi ya dia bayar karyawan, ya dia eh, apa sih namanya ngasih THR, bla 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 dalam 1 tahun dia tuh mengeluarkan uang sebanyak 36 B. Ini namanya working capital. Ya, common equity, long term debt nih. Eh, long term debt itu utang yang bisa dibayar agak lama lah intinya, kayak pinjol ya, ya pinjol kadang ada yang tempo 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah, utang yang dibayarkan secara jangka panjang itu ya 1,1 T. Utang yang dibayarkan dalam waktu dekat per kuartal itu sebanyak 3 B. Berarti per kuartal itu dia harus bayar utang sebanyak 3 miliar loh. 3 miliar. Ini cara ini di sini saya poin lagi ya. Ini cara membacanya loh ya. Jadi bukan hitung-hitungannya. Kalau sorry to say ya, kalau saya secara hitung-hitungan ini agak bodoh, saya nggak pinter saya. Sumpah. Cara ini ngitung EBITDA-nya dia, price to book value-nya dia bagaimana. Terus saya nggak begitu jago. Saya cuma bisa hanya membaca ini seperti ini. Nah, terus total debt quarter, total debt ya, total debt quarternya per quarter itu dia ada utang masih segini ya 1,1 T. Nah, net debt-nya eh, DER ya, DER itu debt to equity ratio, debt-nya itu sekitar ini, debt quarternya. Jadi dia itu punya utang 1,1 T ya. Jadi sementara WMU itu punya utang 1,1 T, entah itu dengan sorry ya kalau di sini sama bank konvensional atau bank BUMN saya nggak tahu ya itu, tapi dia menyuguhkan laporan keuangan perusahaannya dia itu sedang terjadi, dia punya utang sekitar 1,1 T. Nah, kesehatan perusahaan itu ya bisa kita baca seperti ini. Net to debt equity ya, net to debt equity dibagi dengan total equity ya. Net to debt equity dibagi dengan total equity itu ada rumusnya, tapi saya lupa naruh filenya di mana. Nanti tak kasih di grup deh. Pokoknya revenue utang selama dia dua eh, tidak 3 kali lipat sih masih aman gitu loh. Kalau utangnya tidak 3 kali lipat dari aset sih aman. Ibaratnya gini deh, kamu punya kamu punya Honda Beat, tapi kamu punya utang sebanyak 1 M. Misal perusahaanmu bangkrut atau pilot nggak bisa jalan, utangmu nggak bisa kebayar. Nah itu cara membaca eh, revenue utang dengan oke ekuitas ya. Jadi selama ketika net debt-nya dia dibagi dengan total ekuitasnya dia tidak sampai 3 kali lipat itu, sekira saya masih sehat ya, masih boleh lah gitu loh. Karena kan kita tidak tahu total ekuitasnya dia setiap tahunnya bertumbuh atau berkurang. Misal
total equity-nya itu dalam bentuk tanah. Nah, tanah itu setiap tahun bisa naik harganya. Ya kan seperti itu. Misal, sekarang kalau dinilai total ekuitas saya punya gedung itu 1 M, utang saya 2 M. Kenapa itu masih nilai wajar? Karena gedung saya yang saya punya beberapa tahun lagi akan menjadi 2 M. Nah, itu yang masih bisa dinilai wajar itu seperti itu. Jadi ketika eh, apa asetnya itu bisa berharga di masa depan, itu dihitung 3 kali lipat dari nilai total aset itu masih masuk gitu loh. Karena kita nggak tahu total ekuitasnya itu dalam bentuk apa. Ya kali total ekuitasnya BUMU dalam bentuk ayam kan nggak mungkin. Ayamnya dihitung senilai 700 miliar kan enggak. Total itu pasti aset mati ya, enggak aset hidup. Karena karyawan itu juga juga bukan nilai aset. Karyawan itu apa? Working capital beban perusahaan. Ya, working capitalnya nih yang harus dia bazar, yang harus dia bayar per bulan, per kuarter lah. Sorry. Dia harus mengeluarkan sekian. Nah, oh dia pernah bagi dividen ternyata 1,6 kali dari earning per share plus dividen ex debt. Oh terakhir 2022. Oke. Ini secara market rank eh, Piot bacanya gimana sih? Piotrowski F score market rank di IHSG ya ini ya. Ini WMU itu ada di peringkat 700 ya dari 900 emiten orang willingness high. Yes, sesimpelnya sih seperti itu. Cara membaca fundamental perusahaan. Jadi eh, kok ini 2022 sih? Oh, ini 2025. Jadi kalian bisa baca nih kuartal 1 dia minus 2027 B, kuartal 2 dia minus 21 B, kuartal 3 dia minus 21 B lagi. Tuh. Nah, kuartal empatnya kemarin dia minus 14 B. Annualized-nya, total year-nya dia minus 83 B. Tapi apa yang saya suka dari WMU, minusnya tiap tahun tuh dia berkurang. Dari 2023 dalam 1 tahun tuh dia minus 220 B. Lalu ganti tahun ke 2024, ih, ih, 2024 dia minus nih, minusnya turun. Dari 220 dia turun ke 121. Ya, kenapa saya suruh kalian beli WMU nih? Jadi setiap tahun tuh utangnya setiap tahun utangnya, sorry, setiap tahun itu net gross profitnya dari minusnya itu berkurang. Ya dari tahun 2023 dia minus 200 B, 2024 dia minus 120 B, sekarang 2025 dia minusnya cuma 85 B. Berarti apa artinya? Dalam 2 tahun ke belakang dia ada peningkatan net gross profit, net income-nya itu bertambah. Ya net income positifnya dia itu bertambah. Kenapa kalian kenapa kalian tak suruh membeli WMUU dari kemarin? Karena saya sudah Karena saya habis membaca ini, kapitalisasinya itu bagus. Ya, kerugiannya berkurang, terus berkurang, berkurang. Berarti apa? Ada sesuatu. Sesuatunya apa? Ya perusahaan yang tahu. Kan kita hanya membaca apa yang disuguhkan perusahaan. Itulah yang saya suka. Fundamental yang simple, yang mudah untuk membaca revenue growth perusahaan untuk ke depan. Ya. Karena sudah 1 jam membaca fundamental, saya akhiri. Ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman soal fundamental ini? Monggo sebelum kita ke sesi jam 9 sampai jam 10, pertanyaan pribadi kalian untuk saya jawab satu persatu, pelan-pelan dan sesuai dengan kemampuan saya. Ya, monggo. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak fundamentalnya? Semoga bahasa saya mudah ya. Show meeting. Show meeting share what the entire screen. Saya share deh entire screen-nya deh. Biar kelihatan yang nongol siapa aja sih. Rame juga.
Ayo, salah satu siapa yang mau tanya dulu? Kita santai, nggak usah buru-buru. Market tuh setiap hari ya. Atau mau tanya technical atau mau bahas, Mas aku lagi incer saham ini Mas. Atau aku lagi incer saham ini Mas. Boleh, nggak apa-apa. Atau mau membahas kegundah-gulanaan Mbak Mut dulu juga nggak apa-apa. Ayo kita bergeser tema. Tolong ya saya jangan ditinggal tidur ya. Kalian ini kalau kalau zoomnya malam-malam pada tidur ya kalian. Aku skeptis kalau ketemu hari Jumat mengingat hari TP nasional. Ah, ini Zul, aku tuh kadang agak, apa ya, yang nggak terlalu skeptis dengan Jumat ya. Cuma oke, monggo silakan yang mau live duluan nggak apa-apa, anak minta aman. Silakan Mas, monggo nggak apa-apa. Dilanjut. Terima kasih sudah bergabung. Kalau aku sih nggak skeptis ya Jul. Kita geser. Kalau aku sih nggak skeptis ya karena apa? Aku bisa, bukan aku bisa ya. Aku mempunyai pandangan lain bahwa besok itu akan hijau karena dia sudah retest 2 kali nih guys. Dia retest 2 kali nih, satu dua. Dia ditampung MA5. Apa gini deh, yuk taruhan yuk. Kalau besok hijau kamu jual WMU-mu. Aku jual WMU berani gak? Kenapa? Iya nggak. Biar seru Zul. Kalau besok hijau kamu jualan WMU. Lah aku mah mau tak hold tuh. Karena gini, kan saya tuh pelan ya membacanya ya. Ya aku cuma satu. Semua lah. Aku nggak skeptis. Mau market kadang, mau market hijau, mau market merah, asal dia tidak downtrend, itu bagi saya masih oke lah. Karena koreksi wajar itu sangat sehat. Nah, contohnya koreksi itu ya atas orang-orang yang beli lebih dulu waktu lampau ya. Dia lebih beli duluan, sekarang dia sudah merasa puas, value-nya sudah bertambah ya dia jualan barang. Sama halnya kayak kita kan beli di harga 100, jualnya di harga 200. Normally, itu mah normally trader. BRI apa BBNI Mas? Kalau saya BBR, saya BBNI. Kalau saya lu ya. Kalau ditanya Big Bang ya, kalau nggak BBCA BBNI. Tapi gini, tapi gini, saya tuh masih skeptis dengan program MBG ya. Emang berat, agak berat MBG ini program besar yang terlalu dipaksakan sih. Ya tapi itulah urusan kepentingan para pemangku kebijakan ya. Sekarang gini, Big Bang itu lagi ditetar banyak hal ya dari programnya pemerintah. Program wajibnya ya jelas MBG. Kemarin beritanya keluar, Himbara wajib ikut fokus program pemerintah atau ikut membiayai program MBG. Nah, pertanyaannya itu, Himbara itu diwajibkan ikut membiayai MBG ku atas asas pendapatan apa? Sedangkan growth revenue-nya dia dari perkreditan aja mereka bagi ke dalam dividen. Dividen itu yang diserap, yang menyerap paling banyak kan pemerintah juga. Kan pembagian dividen kan gini ya. Misal BBRI tahun 2025 untung 1T. Contoh nih. Nah, biasanya dia membagikan dividen itu sekitar 60 sampai 70% dari eh, gross net profitnya dia 1T. Otomatis 600 M. Nah, 600 M itu baru dihitung. Kalau dibagi per lembar, itu satu lembarnya dapat berapa. Nah, lembarnya BBRI itu yang beredar di masyarakat berapa. Nah, itu nanti dihitung kan. Oh, masyarakat yang punya BBRI satu lembarnya dapat 100 rupiah. Dikalikan tuh. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa?
Ketika dividen dibagi lebih besar, otomatis apa? Net gross profitnya jadi berkurang. Otomatis ketika keuntungan perusahaannya berkurang ketika sudah membagikan dividen, otomatis apa lagi? Modal kerjanya akan kepangkas. Itu loh yang saya maksud. Kan perusahaan cari untung, untung dibagi-bagi. Nah, untung itu juga diputar kembali menjadi modal usaha. Kan jadi bisnismen seperti itu. Ada nggak di sini yang misalnya bisnismen kalian punya toko atau apa? Ketika kalian dapat capital gain dari transaksi barang yang kalian jualkan, eh, kalian itu mau gimana? Untungmu tuh mau buat apa? Mau buat tambah modal lagi agar barang-barang yang kalian stok itu kuantitinya lebih gede, lebih cepat perputarannya atau bagaimana? Kan seperti itu. Nah, kalau keuntungan tokomu dikurangi, dibagi kepada pemegang saham yang sama-sama memberikan modal kepada perusahaanmu, grossmu berkurang, net income berkurang. Net income totally aslinya ya, yang dari 1T cuma dapat 400 miliar. 400 miliar tak buat kulaan apa ini? Tak buat nambah barang apa? Ya ini apa? Growthmu jadi tertahan. Karena apa? Ya net income kamu bagi-bagi. Itulah sisi jeleknya dividen. Gitu loh. Yang jatahnya kamu harusnya 1T kamu putar agar eh, agar jadi lebih cepat dan lebih gede perusahaanmu, jadi malah menghambat yang harusnya bisa jalan 2 kali lipat, malah akhirnya berjalan jadi 3%, yang bisa jalan 100%, dia hanya jalan 40% karena penambahan modalnya hanya 40%. Karena apa? 60%-nya kamu bagi kepada masyarakat. Seperti itu. Ya, itu jeleknya Himbara. Hitung-hitungannya seperti itu. Dia tumbuh tapi pelan, nggak seugal-ugalan kayak perusahaan tambang atau apa. Kan kalau perusahaan swasta kan enak tambang itu. Kalau dia untungnya gede, bagi. Tapi kalau dia untungnya mepet, ya nggak dibagi. Kan kadang ada yang bagi dividen tahun ini kadang kan. Nggak setiap perusahaan kan wajib membagi dividen. Itu terserah direksinya aja. Mereka mau bagi dividen kan. Karena kalau mereka mau bagi dividen, ya yang direksinya yang punya saham juga mereka dapat dividennya gitu loh. Ya, aslinya sih dia tujuannya untuk dia sendiri dapat dividen karena dia juga pegang perusahaan. Kan direksi rata-rata seperti itu. Ya. Nah, lalu yang kedua masalah eh, apa tuh PDN atau apa ya yang bank-bank bilang pemerintah itu lagi mengusik aturan bank soal eh, pokoknya kalau misal gini, ini saya pakai bahasa bayi aja ya. Misal saya bank, saya sales bank. Lalu Mbak Mut punya perusahaan, Mbak Mut utang ke saya, utang ke bank lewat saya. Lalu perusahaannya Mbak Mut itu eh, bangkrut nih, misal karena kena badai atau gedungnya hancur atau roboh, terus nggak bisa jalan, utangnya nggak bisa dibayar, Mbak Mut pailit nih, nggak bisa bayar ke saya. Nah, Mbak Mut dan saya akan menjadi tersangka kasus korupsi. Nah, itu loh bahasa bayinya seperti itu. Jadi Himbara itu lagi ditercar pasal-pasal pilot kayak gitu. Makanya Himbara itu lagi banyak tekanan. Nah, dari kemarin saya nggak pernah ngelirik atau bahkan menyarankan Himbara itu untuk jadi salah satu porto kalian. Dan malam nyamuknya mungkin banyak ya. Tuh ada 2 alasan tuh. Lagi ditekan sama program pemerintah. Yang kedua, lagi ditekan sama aturan yang sangat aneh. Sampai-sampai manajer bank itu pada bilang gini, lah kalau kami nggak mengutangkan dengan apa ya menilai jaminan utang kalau ya misal gini, gimana aku bisa mengeluarkan uang freshman lalu mendapatkan capital market dari bunga banknya itu dari nasabah. Dan nek nasabahnya pilot misal kena bencana alam, masa saya langsung jadi tersangka kasus korupsi? Lah kan dia pilotnya karena bencana alam, bukan saya kong kali kong dia bikin perusahaan fiktif lalu dia nggak sama saya kong kali udah nggak usah dibayar. Dibikin alasan aja pilot jadi 100 M-nya
menguap hilang gitu aja, nggak apa-apa, nggak diganti kan. Kan ada ketentuan bahwa orang yang nggak bisa membayar utang kan nggak bisa dipaksa oleh negara. Lebih lagi mana kalau kita nggak punya income mau bayar utang gimana? Nah itu kan ada pasalnya. Nah itulah UUD-nya yang mau dirubah. Ketika ketika perusahaan kamu pilot, terus kamu nggak bisa, kamu gagal bayar, kamu dan saya sebagai salesnya, bahkan sampai direktur cabangnya banknya itu kena kasus korupsi, dimasukkan ke dalam kasus pencucian uang gitu, yang masih bayar. Makanya growth-nya itu agak tersendat gara-gara kebijakan pemerintah yang jelek-jelek seperti itu. BBD pasti macam dia mau bagi dividen itu konyol. Blablabla, bukan itu dividen itu capital. Ya, capital gain mah dari mana aja bisa. Bank juga bagus kalau bottoming, dapat dividen, dapat capital gain, dua-duanya dapat. Hmm. Oke, sekarang karena sudah 12.13, belum ada pertanyaan lagi. Saya mau membahas, Mas eh, Abi, gimana? kan tadi total equity-nya misalnya lebih rendah daripada market cap-nya. Ya, Terus kata Mas Abi nanti akan kebaca sama masyarakat gitu kan. Jadi nanti nilainya lagi akan meningkat, harganya akan naik gitu. har- harga market cap-nya atau gimana? Iya, harga market cap-nya. Nah, ini market cap itu kan saya tadi sudah bilang toh, market cap itu adalah perilaku dari eh, harga terakhir hari ini dikalikan dengan total lembar saham yang beredar. Kayak tadi WMUU harganya sekarang itu Rp90. Nah, total lembar saham yang beredar itu 19 juta lot atau 1,9 miliar lembar. Nah, 90 dikali 1,9 miliar saham itu ya ketemunya 1,1 T, yaitu nilai market cap-nya. Misal, kalau masyarakat tahu nih, oh, kalau harga 90 itu sudah menjadi harga warga wajarnya WMUU, ya maka masyarakat tidak akan menginginkan WMUU itu untuk dinaikkan lagi harganya. Karena apa? Rasio ekuitas dengan market cap-nya itu tidak sejalan bila harganya dinaikkan sekarang. Nah, naikkannya kapan? Sorry, naikkannya kapan? Ya nanti nunggu reg issue. Reg issue itu apa? Penambahan nilai modal, ya, ya, penambahan jumlah lembar saham baru. Otomatis kan dia jualan lembar saham baru. Yang dapat itu dia yang pegang sahamnya sekarang dengan rasio berapa kali berapa. Ya kan reg issue kan seperti itu hitungannya. Berarti apa? Ketika dia dapat fresh money dari masyarakat, maka ekuitasnya itu akan bertambah. Dan ketika ekuitasnya itu bertambah, maka dia akan beriringan dengan menaikkan harga dari saham tersebut. Begitu ya. Jadi mengikuti ketika masyarakat tahu bahwa total ekuitasnya akhirnya naik, ditambahin dengan fresh money dari masyarakat atas atas reg issue yang terjadi, maka apa, nilai harga wajarnya itu pasti otomatis akan dikerek oleh market makernya. Karena market maker menilai, oh, ekuitasnya bertambah 2 kali lipat atau 3 kali lipat, maka harga wajarnya harusnya sekian, maka akan saya kerek ke sekian. Masyarakat yang sudah punya ikut dapat imbasnya karena dia sudah beli di harga 90, dia dikerek tuh sampai 120 misal seperti itu. Jadi ya mau nggak mau dari perilaku pasar yang bisa menggerakkan harga itu adalah market maker atau bandar. Bandarnya pun juga sudah punya hitung-hitungan. Kalau dia sudah dapat fresh money sekian, ekuitasnya ditambah, maka nilai wajarnya harusnya sekian. Seperti itu. Ya, Nah ini Mas, ini bandar atau market makernya itu orang dalam perusahaannya. bisa orang dalam perusahaan, bisa juga orang yang disuruh oleh perusahaan itu. Market maker itu definisi lainnya itu luas banget. Jadi kalau secara sederhana itu kan market maker itu kan yang mengatur harga saham itu harus kemana-kemana. Untuk urusan untuk urusan dia itu disuruh atau dia itu bermain sendiri, itu urusan belakangan. Misal nih, misalnya, contoh sederhana, market maker abal-abal. Kalian semua pada tahu siapa? Ya, dia adalah Belvin Tanadi.
Itu saya bilang dia market maker. Karena apa? Ketika dia announce sesuatu ke dalam sosial medianya dia, maka masyarakat akan mengikuti. Nah, itulah powernya dia. Powernya dia itu menggerakkan masyarakat dengan uang-uang yang cukup lumayan gede, lalu dia menggerakkan harga. Tapi kembali lagi, Belvin di suatu emiten itu adalah market maker kedua, karena dia apa? Dia itu influencer. Dia bukan pemegang asli barang di situ. Yang punya barang banyak, misal saya nih punya barang banyak di WMU, Belvin main BMU. Lah, siapa nih? Ada anak ingusan yang main di saham saya. Kamu berani-beraninya nih menaikkan harga saham saya, sedangkan saya pun belum mengizinkan untuk saham saya bergerak. Alhasil apa? Saya yang punya barang lebih banyak. Saya guyur tuh masyarakat. Harganya saya turunin. Otomatis ketika yang beli di 100, saya turunin ke 90. Dia pada rugi. Karena apa? Dia mengusik ketenangan saya. Saya yang punya kehendak dan kuasa atas market itu. Dia yang bermain-main dan tidak sopan, ya saya kasih pelajaran dong. Ya enggak, wong kamu masuk ke dalam rumah orang, misal nggak assalamualaikum, nggak permisi, nggak apa, tiba-tiba kamu masuk terus naik-naik ke meja, ke kursi, ngambil makanan di dapur, nggak cuci piring, nggak apa, kenal juga nggak. Itulah perilaku market, market maker kedua yang dimotori oleh para influencer. Ya sama halnya seperti Andri Hakim, sama Kohengki Adinata, sama David Noah, apalagi banyak tuh. Ya itu contoh-contohnya market maker itu seperti itu. Market maker itu bisa siapa aja, tapi yang jelas the real market maker adalah di siapa yang punya barang si- siapa yang punya barang paling banyak itu adalah the real market maker. Berarti bisa Kan jadi kayak pendirinya gitu, Mas. di Maksudnya itu, eh, apa namanya? ya perusahaannya itu real Ya, market makernya, tapi urusan menggerakkan perusahaan kan bukan kewajiban yang ada di perusahaan. Misal saya yang punya perusahaan, saya tinggal nyuruh aja. Nih barangnya di akun ini masuk, kamu atur harganya. Kalau kamu kalau kamu saya suruh naikin dari harga 50 ke 100, kamu butuh berapa miliar? Oh, saya cuma butuh 200 miliar karena valuasinya sekian eh, dan jumlah saham yang beredar di masyarakat sekian, dihitung tuh. Fund manager kan seperti itu, ngitung jumlah yang beredar di masyarakat, barang yang dipunya market maker berapa. Kalau saya naikin ke sana, saya harus butuh berapa M, itu dihitung semua. Nah, makanya kadang nih market maker yang pintar, yang bijak itu eh, dia bikin news masih itu. WMUU akan diakuisisi BlackRock, wis. WMUU akan diakuisisi JP Morgan Stanley, Morgan Stanley, sorry. JP Morgan, Morgan Stanley, WMUU akan diinvest oleh The Fed ya, bersama Jeremy Powell kita sukseskan MBG dengan menyuntikkan dana ke WMU. Kan berita kan bisa bermacam-macam digoreng oleh market maker. Ya mereka dibayar newsnya itu koran-koran itu biar mereka mengeluarkan statement-statement baru bla 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 bla. Seperti itu. Itu adalah contoh sedikit ya bagaimana market maker bekerja di bursa. Makanya seperti kemarin teman-teman ya kalian pada tahu tuh soal kasusnya siapa yang menggoreng saham pipa. Nah, itu mantan direkturnya Mirai yang udah diganti, sekuritasnya digeledah. Itu kan hasil dari menggoreng saham, dinaikkan lalu di masyarakat didam. Setelah dia puas kenyang lalu dia cuci piring. Mereka kan nggak pernah urusan dengan harga. Dia mau harga berapapun urusan dia. Dia menjual lembar saham kan atas asas nilai nol. Saham yang dia dapat itu kan nilainya nol. Yang terhitung itu yang masyarakat beli. Kan yang menciptakan saham saya yang punya perusahaan. Modal nolnya dari saya. Cuman ketika saya listing ke dalam bursa, saya harus menjaminkan aset saya kepada BI dan diawasi oleh OJK. Nah, soal goreng-menggoreng itu urusan saya. Nah, urusannya BI dan OJK itu yang mengawasi itu. Ini harganya wajar gak sih naiknya sesuai perilaku masyarakat atau harganya digoreng atau apa? Seperti itu.
Ya, jadi market cap itu cerminan atas apa yang perusahaan tampilkan dan masyarakat dimainkan dalam perilaku market. Nilai total wajarnya sekian nih, ekuitasnya gini, perusahaannya sehat. Oke, masih masuk akal kalau harga segini aku beli. Nah, cukup menjelaskan ya, Mbak Mut ya. Ya Mas, terima kasih. Nah, terus 30 menit terakhir kita ke topiknya Mbak Mut ya. Kemarin kita bincang eh, kembali santai lagi, jangan tegang-tegang. Saya membahas nih, Mbak Mut kan kemarin goda-gulana masalah apa ya Mbak Mut ya, aku lupa kata-katanya di WA di grup. Apa ini yang ingin Mbak Mut sampaikan? Tolong diulangin lagi. Coba kekhawatirannya Mbak Mut atas market itu apa? Boleh di chat, boleh di izin live duluan. Terima kasih sama-sama Mbak Desya. Monggo, yang mau duluan monggo. Mbak Mut, ayo apa? Coba kok malah diem? Aku ingin menyapa Bagas sih. Gas, bagaimana portomu, Gas? Sudah pada hijau kah, Gas? Aman, Mas. Kak, dirimu masih nyangkut apa, Gas? Kok ketoknya silent-silent bayi di grup? Nggak ada yang nyangkut sih, Mas. Karyamu, Bu, Atlas apa Avegedon? Udah untung Udah dua untung. puluh. Nah, Iya. 20. Keren, keren. Mbak Mut, kok nggak dijawab? Oke, Lagi nyari Mas. aku lagi nyari, nggak apa-apa. Scroll dulu deh, tak tungguin. Aku nyalain rokok sebatang dulu deh. Nggak apa-apa. Buka dulu catnya deh. Nanti. Ini Mas, Oh, oh ini ya yang di saya Zulfa ya. kayak analisanya itu main teknikal. Terus Heeh. yang dapat gain, yang tahu teknikal kan. Yang dapat Nah, gain itu yang tahu. Oh gini, kalau C- semua pada jago baca teknikal, pada betul. beli, yang jual, yang merasa cukup gainnya. Jadi Mm-mm. sebenarnya kita beli sahamnya mempertaruhkan sekian dana untuk taruhan. Maksudnya tuh karena tidak pasti akan naik, akan turun. Tidak pasti akan naik, akan Iya, turun. Oh, oke. betul. Misal kita beli sahamnya karena sahamnya bagus gitu kan, pundanya bagus, perusahaannya juga untung. Ini kayak kita memang beli karena perusahaannya bagus. Kalau misalnya kita beli perusahaannya itu perusahaan yang nggak bagus, yang rugi, murni karena teknikal, di sini bener-bener murni karena teknikal itu gimana ya? Oh, oke. Ini saya baca ya yang dicatkan Zulfa ya. Iya, Ini, iya, Mas. ini saya ulangi lagi ya. Mas, Mbak, Kak, ada yang mikir kayak aku nggak ya? Main saham ini kayak makin ke sini makin nggak masuk di otak. Oh, nah, oke. Analisanya main technical. Terus yang dapat gain, capital gain itu yang tahu technical. Kalau semua, terus Mbak Mut ini berandai-andai. Kalau semua orang jago baca technical, lalu pada beli dan jual, lalu merasa cukup gainnya. Jadi sebenarnya kita beli sahamnya itu mempertaruhkan sekian dana untuk taruhan atau apa ya. Misal kita beli sahamnya karena sahamnya bagus, fundamentalnya bagus, perusahaannya untung. Ini kayaknya kita membeli karena bagus gitu. Kalau kita beli perusahaannya yang nggak bagus, rugi dong. Murni karena teknikal itu gimana ya? Apa masuk taruhan? Oke, jadi gini. Semoga saya menjelaskan menggunakan bahasa bayi lagi yang mudah dimengerti ya. Saya pelan-pelan nih. Saya sambil berpikir. Mbak Mut, lebih spesifiknya saya ke Mbak Mut dulu. Mbak Mut,
sebelum Mbakmu tahu apa itu saham, apa itu IHSG, apa itu BI, instrumen investasi apa sih Mbak yang Mbakmu gandrungi? Saya tanya dulu ke personnya. Nggak ada. Nggak ada. Emas pun juga nggak pernah. Emas, iya. Kan? Emas kan ya. Saya sih menilai sih seperti itu yang saya baca. Jadi rata-rata saya mengesampingkan gender dulu ya. Karena rata-rata perempuan itu investasinya itu pasti emas. Saya yakin itu. Nah, sekarang gini, saya balik tanya dulu ke Mbak. Tujuannya Mbak Mut beli emas itu apa dulu? Untuk investasi. Tapi kan kalau misalnya dipikir secara logika kan kita beli emas, terus ada bukti fisiknya gitu loh. Kalau misalnya di saham kita beli, memang nama kita tercatat di saham itu, tapi Nah, saya stop dulu, saya stop iya, dulu. Sabar ya, saya stop dulu. Saya kasih pembelaan sedikit untuk perbedaannya. Mbak Mut, saya yakin baru di bawah 5 tahun ya trading saham ya. Saya tanya dulu nih, jelas baru Mas. betul ya, baru ya. Karena sejatinya ada sesuatu yang belum Mbak Mut ketahui. Jadi saya di sini tidak menyalahkan Mbak Mut, saya di sini tidak menjudge ketidaktahuan Mbak Mut, tapi di sini saya hanya menjabarkan atas atas apa kegelisahan Mbak Mut ke dalam bursa. Jadi gini, saya sedikit cerita sejarah. Walaupun saya tidak tua-tua banget, tapi saya belajar sejarah soal IHSG. Dulu, sebelum Pak Soeharto mengesahkan IHSG, tahun 1994 atau 6 aku lupa. Atau 92 lah aku lupa pokoknya. Pokoknya angkanya genap tahun 90-an. Perdagangan saham itu dilakukan secara fisik, Mbak Mut. Jadi Mbak Mut itu harus datang ke bank, ke sekuritas bank. Jadi dulu itu sekuritasnya hanya BUMN. Sekitar tahun 60 sampai tahun 80-an, sampai 80-an akhir, mungkin 90. Orang ketika mau beli saham itu harus ngantri ke dalam Bank Himbara. Lalu dia konsul kepada customer service-nya, bilang, Bu, Pak, saya mau beli saham ICBP misal, Indo Food Consumer. Ya. Oh iya Pak, saya buatkan klausulnya. Bapak mau beli sahamnya berapa lot? Berapa lembar saham, Pak? Dulu penilaiannya nggak pakai lot ya, pakainya lembar. Dikasih tuh datanya dari bank. Oh Pak, ICBP itu saham yang beredar di masyarakat ada 1 juta lembar. Bapak mau beli berapa lembar? Nah, dari pihak bank konfirmasi kepada pihak emiten by phone. Pak, Bu, perusahaan ICBP ada yang mau beli saham perusahaan Ibu, Bapak. Oke, dia mau beli berapa lembar? Oh, dia mau beli sekian lembar. Oke, beli 10 lembar. Oke, buatkan klausulnya, buatkan MOU-nya, tanda tangani, stempel, bla 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 bla, materai. Misal saya nih datang ke bank ya, saya datang ke bank. Saya beli berapa sih harganya sekarang? Harganya Rp100 ICBP per lembarnya, Pak. Pihak bank bilang gitu ke saya. Lalu saya dikasih 10 lembar kopian saham dari perusahaan dengan apa? Pokoknya lembarnya itu kopian resmi dari bank. Itu dikasihkan ke saya sebanyak 10 lembar. Saya membeli sebanyak Rp1.000 karena harganya waktu itu Rp100 per lembar. Nah, itu setelah saya dapat kopian lembarannya itu saya bawa pulang ke rumah tahun 60-an misal. Lalu pada tahun 65 saya mau ngejual sahamnya ICBP karena saya membaca di koran ICBP itu bertumbuh harganya dan harga wajarnya itu sekitar sekian. Saya datang ke bank membawa 10 lembar saham kertasnya itu tak bawa ke bank. Mbak, Bu, Pak, saya mau jual lembar saham saya ICBP kembali ke perusahaan atau masyarakat. Nah, yang saya jual itu tidak ditampung oleh perusahaan
tapi ditampung oleh pihak sekuritasnya atau bank. Bank itu membeli lagi. Jadi bank itu eh, dia dia kayak ya punya hak hak pegangnya, dia juga punya hak simpannya karena dia sekuritas eh, kayak kayak IPO gitu loh. Sekuritas yang dijaminkan atau diefekkan oleh bursa saat itu. Menurut Mbak Mun, yang saya lakukan tadi itu sesuai analisa, investasi, atau gambling. Coba. Gambling karena nggak tahu naik atau turun harganya. Loh, kok bisa Mbak Mun bilangnya gambling? Kan saya tidak berjudi, saya ingin membeli saham masa saham ICBP di bank. Dapat fisiknya, tapi saya nggak tahu besok ini sahamnya itu akan tumbuh apa enggak. Karena saya hanya menilai, oh perusahaan ini bagus secara fundamental ICBP, dia consumer, dia di apa, diingin banyak eh, produknya banyak dinikmati masyarakat. Nah, saya setiap tahun dapat dividennya karena saya megang lembar sahamnya. Nah, menurut Mbak Mun itu saya investasi Oh iya, iya. atau Investasi, gambling. Nah, investasi. sama halnya Mbak Mun ketika membeli emas. Tujuannya Mbak Mun menyimpan dulu, kan nggak tahu. Nah, urusan nanti emas ketika tahun berganti tahun, dia harganya naik, itu kan atas perilaku masyarakat. Karena karena eh, apa? eh, karena market itu bergerak atas supply and demand. Ketika supply-nya kecil dan demand-nya lebih besar, maka demand atau permintaan masyarakat lebih besar, maka harganya akan dinaikkan. Itu adalah namanya capital gain. Ketika saya membeli, lalu saya simpan untuk jangka waktu yang lama, lalu saya setiap tahun dapat dividen, itu namanya adalah investasi. Saya dapat dividen, saya juga dapat capital gain atas demand masyarakat yang berlebihan. Karena tahu ICBP perusahaannya bagus. Tapi, apa kuncinya? Sebelum masyarakat tahu bahwa ICBP itu bagus, saya lebih tahu dulu. Dengan cara apa? Dengan cara menganalisa perusahaan itu melalui fundamentalnya. Ya. Jadi saya nggak gambling, saya nggak judi. Saya menganalisa perusahaan ICBP nih. Oh, revenue-nya bagus, setiap tahun dia untungnya gede, setiap tahun dia bagi dividen jumbo. Saya pegang, saya dapat dari pos tuh, kirimin amplop ya dari Wesel kalau zaman dahulu. Weselnya dari perusahaan melalui bank dipercayakan kepada bank dikirim ke rumah saya. Pak, ini Pak dapat dividen Pak, uang cash karena menyimpan karena Bapak menjadi pemilik atau menjadi bagian dari perusahaan IJPP. Itu namanya investasi. Untuk saat itu ya, yang belum teknologi waktu itu belum belum maju. Nah, sekarang setelah IHSG itu diresmikan oleh Pak Soeharto dan transaksi perpindahan barang itu menjadi lebih mudah, maka maka syarat dan nilai-nilai klausulnya zaman dahulu itu menurut Mbak Mun masih tetap atau berubah? Saya tanya dulu nih. Ya, saya tanya, tema perdagangan tahun dulu sebelum ada IHSG. Dulu kan cuma ada broker tuh, ada pialang aja. Kalau sekarang itu sudah ada IHSG secara elektronik, zaman sudah berubah. Tapi menurut penilaian Mbak Mul, ketentuan dan aturan itu masih sama nggak sama yang dulu? Masih Kalau, sama. nah, menurut saya masih sama. Yang beda apa? Betul Julfa, yang beda adalah medianya. Kalau dulu saya harus datang ke bank, dapat dapat kertas secara fisik dan menuhin lemari saya. Sekarang saya cukup melakukan klik beli melalui aplikasi dan saya tercatat di OJK. Sah saya menjadi pemegang saham suatu emiten.
Nah, ini Mas, kalau misalnya kayak gini, yang kayak memang memang kita tahu nih seluk-beluk perusahaannya bagus, terus memang investasinya kita untuk jangka panjang, memang masuk akal di mood gitu Mas. Tapi yang nggak masuk akal Betul, itu yang time frame-nya cepet gitu Mas. Maksudnya betul. Oke. kita hari ini masuk, besok keluar. Padahal Iya, kita mau investasi oke. gitu. Sementara perusahaannya aja kita nggak tahu. Betul, betul. Oke. Saya cut dulu ya. Saya jawab nih. Mbak Siti ya yang menjawab salam. Saya cut dulu. Saya jawab pertanyaannya dengan mudah semoga ya. Saya tadi Mbak Mut bilang, oh kalau orang belinya hari ini jualnya besok itu cepat tanpa analisa atau apa-apa. Nah, itu kalau kamu melakukan perdagangan tanpa analisa, itu saya bisa mengkategorikan itu sebagai gambling karena kamu tidak melakukan analisa, kamu berjudi. Ya. Kamu beli hari ini, kemungkinan besok naik. Nah, kata-kata dari kemungkinan itu adalah gambling atau judi. Jadi kamu berharap your hope opportunity ya, berharap kepada peluang-peluang seperti itu. Kamu kamu menaruh harapan besar kepada peluang yang belum kamu riset atau analisa lebih dalam. Itu saya sepakat. Itu kamu melakukan berdasarkan gambling atau perjudian. Nah, yang kedua, saya tarik dulu ke belakang. Saya pindah sisi. Saya kasih analogi yang lebih gampang dulu. Kalau Mbak Mut bilang eh, trading hari ini beli lalu dijual besok itu menurut Mbak Mut itu adalah judi. Perkataan itu bisa saya tampik dulu. Saya kasih contoh analogi yang sederhana. Pedagang sayur, menurut Mbak Mut, itu belinya kapan, jualnya kapan? Pedagang loh ya, bukan petani. Pedagang sayur, menurut Mbak Mut. Bisa detik itu, bisa menit itu, bisa hari itu, bisa besok. Nah, itu dia poinnya. Sama-sama pedagang. Kita bisa bilang pedagang sayur itu juga seorang trader. Dia itu belinya subuh, jualnya siang hari. Dia kan dapat di store tuh. Berarti transaksinya kan singkat. Ya enggak? Capital gain-nya juga didapat langsung pada hari itu. Sekarang saya tanya ke Mbak Mut, menurut Mbakmu, pedagang sayur itu penjudi apa enggak? Bukan. Nah, kenapa bisa dibilang pedagang sayur itu bukan penjudi? Karena Dia kan dia juga punya barang. dia kan juga jualannya cepat, dia juga punya barang. Dia Aneh punya kan? barang, dia tahu barangnya, ada barangnya. Iya, yuk sama kayak halnya saya beli saham. Saya tahu ada barangnya, saya punya barangnya, saya bisa jual barangnya besok. Sama kan dengan pedagang sayur, sama. Nah, makanya dari itu saya tampik pernyataannya Mbak Mut. Kenapa kalau saya beli hari ini jual besok itu disebut gambling? Saya nggak mau. Karena apa? Saya juga menganalisa pasar itu. Oh, Pasar berarti kalau misalnya kita tahu sahamnya, kita tahu kenapa kita masuk, itu masuk logika gitu, Mas. Tapi masih kalau logika, misalnya, masih tapi logika kalau dong. misalnya kita Kan kita cuma gini. kayak asal-asal ikut kan kemarin-kemarin Nah, kayak gitu kayak Mas Adi ngomong ya ini masuk ke tuh. sini oke cek technical MA ini oke masuk. Nah, itu kan karena berdasarkan asas Mbak Mut belum mengetahui. Nah, makanya dibukanya eh, forum seperti ini, saya mengajarkan. Ya, sorry, saya bukan mengajarkan. Saya membimbing teman-teman bahwa analogi-analogi gambling di dunia trading itu tidak. Selama apa? Selama kalian selalu menganalisa apa yang ingin kalian beli. Sama halnya seperti pedagang sayur tuh. Ya. Dia tahu, dia menganalisa bahwa, oh, kemungkinan besok cabai harganya sekian nih. Karena berdasarkan apa? Demand-nya banyak. Why you tahu kenapa demand-nya bisa banyak? Oh, ternyata karena besok mau Idul Fitri. Semua orang mau masak opor, sambal goreng ati. Butuh cabai banyak.
Dia menganalisa, dia beli cabai. Lalu ketika demand-nya berlebihan dan supply-nya berkurang, otomatis harganya dia naik. Karena apa? Demand masyarakat terlalu tinggi daripada supply yang disediakan oleh petani. Sama halnya seperti market bursa. Ketika supply yang diberikan bandar terlalu sedikit atau free float-nya sedikit dan demand masyarakatnya besar karena tahu saham cabai ini mau meroket dan dibutuhkan dan diinginkan masyarakat ketika mau lebaran. Maka ketika saya beli sebelum harganya naik, saya melakukan analisa. Oh, seminggu ke depan mau lebaran nih. Ya, seminggu ke depan mau lebaran. Saya kulaan cabai dulu deh. Karena saya karena saya yakin dan saya menganalisa nih. Bukan menggunakan peluang, saya menganalisa bahwa marketnya cabai akan dicari oleh demand yang sangat besar. Karena tahu saya sebagai pedagang tahu supply-nya cuma sedikit. Dan itulah namanya perilaku pasar, supply and demand. Ya, supply barang dan demand masyarakat itu bertubuhkan, itu saling sinkronisasi. Ya Mbak Mut ya. Jadi pesan saya kepada Mbak Mut adalah tentukan tujuanmu dulu di dalam market itu mau apa. Yang jelas. Kamu mau ngapain sih di bursa? Kamu mau investasi? Kamu mau jualan pagi beli, jualan pagi jual sore? Kamu mau kamu mau beli sore jualan pagi? Itu semua berdasarkan asas analisamu. Tujuanmu utama, nggak boleh kamu rubah-rubah. Kalau kamu beli pagi jual sore, ternyata harganya turun, apa yang kamu lakukan? Ya nggak tak jual dulu. Akhirnya apa? Kamu jadi investor, mau tahan barang ini. Sama halnya dengan pedagang cabai. Ah, aku beli pagi aja ah. Ternyata waktu sore hari harganya turun karena tiba-tiba ada suplai banyak. Ya, suplai banyak tuh di market tuh. Suplainya banyak, demandnya sedikit. Harganya turun. Nah, daripada cabaiku busuk, ya, daripada cabaiku busuk, maka aku jual murah. Itulah yang dinamakan cut loss. Daripada harganya semakin turun dan buruk, karena aku eh, tahu suplainya tambah banyak, Kak, aku jual rugi nggak apa-apa. Yang penting aku dapat cash atau uang. Itu sama halnya seperti di market. Ya Mbak Mut ya. Makanya tadi saya bilang, IHSG itu it's halal. Sudah di fatwa NUI jelas. Kalau Mbak Mut memang ingin trading dengan tema syariah, silakan pilih saham-saham yang syariah. Berlogo syariah itu nggak apa-apa, day trade atau apa. Kalau kata MUI loh ya, kalau fatwanya MUI dia membedakan tuh saham-saham yang dilabeli day trade-nya syariah itu di luar seperti saham bank, saham nganu apa ya? Tadi kayaknya aku searching deh, aku agak lupa. Nah ini trading di ASE itu halal jika dengan pada saham syariah dengan memenuhi prinsip Islam, menghindari riba, gharar, masyir sesuai fatwa DSN MUI dengan nomor sekian. Saham dianggap halal jika emiten tidak bergerak di bidang usaha haram, ya, seperti judi, miras, dan riba. Riba apa? Riba apa dulu? Yang kamu analisa. Transaksi harus berbasis analisis, bukan judi. Nih, sudah jelas ya. Transaksi harus berdasarkan analisamu, bukan gambling, bukan asal beli, asal jual. Dan menggunakan sistem spot. Tahu kan Mbak Mot sistem spot? Beli di support, jual di resist. Beli murah, dijual ketika harga itu naik. Itu market spot namanya. Kalau market futures atau forex ya, menggunakan leverage apalagi itu haram, udah difatwakan MUI. Saham syariah itu halal, perusahaan tidak terlihat bisnis haram, bank konvensional, alkohol, perjudian. Bank konvensional itu seperti bank-bank itu loh, Mbak, apa yang isinya cuma kreditur-kreditur itu loh. Nah, BPR atau apa, rasio utang berbasis bunga rendah. Sama halnya tadi ketika Mbak Mut saya
saya kasih arahan buat belajar fundamental ya gunanya untuk membaca ini. Saham ini terdaftar dalam efek syariah, ya. Saham konvensional haram, saham perusahaan dengan basis riba. Bank atau asuransi konvensional diharapkan karena tergantung pada sistem bunga, jadi kapitalnya cari bunga tanpa ada usaha lain ya. Cara trading syariah menggunakan mekanisme trading syariah tunai atau cash basis, bukan menggunakan margin. Makanya banyak saham syariah itu dia tidak dibuka sistem perdagangan leverage-nya itu tidak dibuka ya karena ini untuk menjaga cara tradingnya, menggunakan mekanisme trading syariah atau nekas bukan margin atau short selling. Short selling itu jualan tanpa barang. Jadi hanya melakukan tebakan atau kontrak. Nah, kalau nanti kamu belajar sendirilah ya short selling itu apa di YouTube itu ada. Prinsip utamanya itu tidak mengatur untuk studi atau masyir, ketidakpastian tinggi atau garar dan riba. Nah, makanya saya kembalikan lagi ke Mbak Mut. Apa sih tujuanmu di market? Yang kedua, bagaimana analisamu terhadap market? Ya, jadi semoga bahasa bayi saya ini cukup jelas buat Mbak Mut. Ya, intinya saya mau menjelaskan kalau Mbak Mut memang sorry to say ya, kalau Mbak Mut Islamnya itu di atas saya ya jelas lah Mbak Mut Islamnya itu di atas saya yakin kok. Prinsip-prinsip Enggak, Mas, sangat di bawah. Cuman di otakku aja yang muter-muter. enggak. Eh, eh, Prinsip halal haramnya selalu dijaga. Itu saya yakin Mbak Mut bagus ya. Prinsip halal haramnya dijaga. Lalu Mbak Mut mau concern kepada cara dan teknikal yang bagus. Itu saya dukung. Karena apa? Sejatinya saya selalu menerapkan hal-hal itu kepada market. Kepada market saya sih, sorry ya. Dan itu saya kepada market saya. Saya selalu membatasi diri saya. Oh, saya tidak beli saham ini, saya tidak beli saham ini. Saya tidak mengajak beli saham-saham seperti ini, saham harar ya, seperti bir, seperti apa ya kemarin ya, saham perusahaan alkohol di Bali itu ada, jadi aku sih sama Heineken itu ya, Heineken Eropa ya. Itu kan saya juga teman-teman juga sering kan dapat saham-saham intuisi dari saya, eh, enggak juga kalian juga bisa memilih oh ini bagus nih ini sesuai syariat nih, boleh kok kalian nilai sendiri. Makanya saya selalu bilang ketika saya ngasih suatu saham saya selalu bilang Dior, do you on research lagi, kalian research research lagi, baik gak menurut kalian. Kalau saya salah biarkan saya saja yang salah, gak apa-apa, kalian jangan, kalian jaga diri kalian juga. Tuh ya, jadi seperti itu poin pentingnya untuk Mbak Mut malam ini. Yang jelas saya bilang IHSG itu halal, not haram, Habibie. Gak ada haramnya ya. Eh, MUI, majelis-majelis yang lebih tinggi sudah memberi fatwa yang bagus, memberi penilaian kepada market yang bagus ya. Eh, Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah intuisi di market, keyakinan Mbak Mut psikologis. Nanti ke depannya Mbak Mut bisa ikut menganalisa, menilai fase-fasenya. Oh, ini seperti ini. Kenapa sih Mas Abi call-nya di sini? Kenapa sih Mas Abi call BWPT, WMUU, call Yellow atau apa? Kenapa? Yaitu yang harus Mbak Mut pelajari yang sering kali saya sampaikan di meet-meet kita setiap minggu. Ya, semoga bahasa saya mudah dipahami dan tidak ada keraguan lagi di dalam hatinya Mbak Mut setelah saya jelaskan sih apa eh, beda apa sih perbedaan transaksi masa lampau dengan sekarang ya. Jadi garis besarnya adalah yang membedakan itu adalah cara kita melakukan jual belinya. Cuman syariat-syariatnya dari dulu itu tidak berubah, masih sama. Tidak ada perubahan karena kembali lagi sejak dahulu tahun 45 kita merdeka, prinsip syariat Islam kita masih dijaga baik. Atika entered way to Rome, duty
Kayak udah mau selesai baru masuk ya apaan ya. Jadi prinsip-prinsip itu tuh selalu selalu dijaga oleh negara kita dan saya pun merasa alhamdulillah walaupun kita hidup di negara dagelan dengan pemerintahan yang tarut marut kacaunya, setidaknya struktur kita itu masih terjaga secara syariat Islam gitu ya. Karakter marketnya kita apapun itu tuh masih dijaga. Ini catnya rame apaan sih? Oh iya, hai selamat datang. Oh alah, ya ampun. Tasya lagi menggoreng-goreng ternyata. Ketika datang-datang ele-ele. Suamimu udah tidur dok. Ajarin screener Mas Abi. Screen. Ah, ajarin screener. Gimana ya? Agak susah ya. Saya tuh eh, ingin mengajarkan screener itu agak susah karena apa? Basically screener itu kan untuk membaca setup yang pernah kita jalani. Jadi setup itu saya copy secara technically, lalu saya implementasikan secara coding ke dalam screener. Nah, ketika saya membuka screener itu, maka akan muncul saham-saham atau emiten-emiten yang secara teknikal itu sesuai dengan yang biasa saya mainkan. Nah, itulah gunanya screener untuk menangkap momentum-momentum yang biasa kita mainkan seperti itu. Jadi screener tuh itu tujuannya, bukan bukan untuk tiba-tiba mencari saham yang, wis arah nih, arah nggak ada yang kayak gitu. Jadi, sesuai analisa, lalu kita implementasikan ke dalam coding. Lalu kita jalankan. Nah, ketika coding itu menyapu data-data dari IHSG, keluarlah emiten-emiten yang setupnya sama. Misalnya habis retrace ke MA10, retrace ke MA5, ditampung MA5 seperti IHSG. Ya, pasti ramai banget aja. Nah, ngeng, aku harus menyapa siapa sih Tasya? Ya Allah. Oh ini yang itu ya. Aku nyapa gimana? Hai gitu. Selamat bergabung. Ketawa tuh. Parah kalian suka ngerjain saya. Duh. Bisa. Dah. Ui, gak usah rame gitu lah. Nanti. Dah, kita back to market dulu. Karena udah 2155. Ada apa ya? Apa yang mau ditanyakan sih dari eh, dari market atau apa ada pandangan apa gitu penilaian dari hari ini atau market minggu ini bisa kita diskusikan untuk besok minggu ya besok minggu eh kalau besok minggu sempat kalau besok minggu sempat ya karena nggak tahu ada acara apa besok minggu RI wes gas market RI padi sudah besok besok itu padi RUPS LBT ya rapat umum pemegang saham luar biasa T-nya apa nggak tahu aku. Pokoknya tangguh tangguh dan tangguh besok RUPS RUPS yang punya padi itu eh, auditornya dia minta baru terus penentuan penentuan arah hasil rekisunya mau dibuat apa eh, kan kan kita nggak ada besok minggu lah pas rekisunya Budika ini bahas santai-santai dulu ini kan Mbak Mut sudah terjawab biar biar nggak galau lagi biar aktif di chat lagi ya besok ya Mbak Mut ya marketnya juga udah pada hijau saya tanya dulu deh yang ada di sini emiten apa kalian yang masih minus coba aku mau tahu
Mas Padi 125 AVD dan aku ngapain? Wong aku aja cuma 124 kok. Tasnya kita cuma beda beberapa tik kok. TAIS nggak tak bahas, males. Biar dia jalan kayak gimana. Om ambil WBSA enggak, aku enggak ambil WBSA. Sorry, gini, Disti ya. Saya pribadi tidak ngambil WBSA, tapi porto yang saya pegang ada WBSA-nya. Jadi saya itu kan menjalankan porto bareng teman saya ya. Jadi porto sharing, yang dimana uangnya itu saya yang pegang. Nah, itu saya membeli WBSA. Jadi cuma saya dapatnya dikit. Teman-teman dapat berapa WBSA? Dapat berapa lot? Yang ambil WBSA? 3 lot, tiga. Oh, pada dapat 3 lot ya. Anu, berarti under 100 juta ya. Kok ada yang dapat 1 lot? Oh, ada yang dapat 1 lot ya. Itu ngebit berapa Mbak Siti? Ngebit 1 juta ya dapatnya 1 lot ya. Karena kalau dari apa? Dari aturannya di bawah 10 juta itu dapat 3 lot. Kalau di bawah 1 juta itu dapatnya 1 lot. Pernya sih gitu kemarin tulisannya. Cuman saya dapatnya itu berapa ya kemarin? Kalau nggak salah itu 180 lot kalau nggak salah. Saya WBSA itu sekitar 180 lot pegangnya. Tapi itu bukan porto pribadi saya ya, itu porto sharing dengan teman saya di sekuritas ya. Jadi uangnya yang saya pegang saya yang mentradingkan saya uang. Dapat 198 lot lah kalau mau 200 tapi nggak genep dapatnya segitu. Terus sekarang BBSA berapa persen sih? Udah 200% ya? Ya dihitung aja lah. Aku nggak ngitung. Soalnya apa? Aplikasinya ada di laptop ini. Nggak lewat handphone. Itu akun-akun khusus IPO kok. Apex aku dapat 201 kan nggak apa-apa lah baru turun 0, berapa persen kok. Sama Vega Platinum sama udah itu semua diapain Mas. Terus mau diapain Mas BBSA-nya? Ya dibiarin aja. Kalau dia naik terus mah ya kan kita dapat capital gain terus. Kita nggak biarin lah kalau nanti diguyur baru kita TP. Kan belum ada diguyur toh dari MG-nya Semesta Indofest-nya kan masih ngejaga harganya. Dari kemarin kan bidnya tebel-tebel terus berapa juta tuh. 8 juta lot terus turun 6 juta, 5 juta. Bukan nunggu diguyur, tapi nunggu marketnya berbalik. Pasang TS aman. Enggak, guys. Udah terbang 200% sih aman, guys. Paling nanti tinggal login sama buang barang aja. Kalau MG itu jarang sih. Ya dulu sih sering ARB ini. Cuma aku nggak pasang TS, guys. Aman kok. Udah di atas 200% itu tak pegang aja. Sama halnya kayak BP kan mau diapain ya VG ku 85 mau diterjunin sampai 100 terserah atau kenyataannya kan akhirnya di HK sama Pak Bakri ya. Sekarang tadi menyentuh harga 300 kan BP. Eh, pada cuan lebar di BP ya. Aman ya. Coba bayangin kalian HK BP waktu harganya 85 100 juta. Ayo sekarang uang kalian jadi berapa? BP bikin ATH baru? Enggak, BP enggak bikin. Enggak, belum tak lihat sih. Ah, nggak mau andai-andai uangnya belum ada. Ya, semoga ya teman-teman di sini ya jadi financial freedom ya. Jadi tinggal bikin pagi hari bikin kopi, terus ngeluarin biskuit, mantau market, dapat capital gain ya, cuan terus seperti itu. Pesan saya tidak pernah berhenti atau capek memberi pesan kepada kalian bahwa tolong valuasi kalian ditambah terus setiap bulan. Ya. Valuasi kalian ditambah terus setiap bulan. Jadi kalian harus
RDN itu diisi minimal ya kalian lah pakai perhitungan perhitungan finansial yang bagus ya. Apa misal nyuwun sewu saya minta maaf nih misal gaji kalian UMR Jakarta dapat 5, sekian juta 10%-nya kalian masukkan ke dalam market kalian tambah 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 terus nanti ketika RDN kalian banyak baru kalian akan merubah pola pikir kalian di market dari kalian mencari capital gain angka menjadi kalian mencari capital gain persentase. Ya, jadi nanti kalian akan mendapatkan persentase gitu loh. Jadi bukan bukan angka lagi. Kalian yang biasanya kalian masuk 10 juta, kalian harus cari 10 juta, kalian cari 1 juta harus dapat 10%. Ya, kalian menambah-nambah-nambah market cap kalian menjadi 100 juta. Ketika kalian membidik 1 juta itu hanya butuh 1% aja gitu loh. Makan udah tahu tempe telur doang mas. Ya nggak segitunya toh Mbak Siti, nggak segitunya. Jangan, tolong jangan berinvestasi di luar akal sehat ya. Kalau kalau Mbak Siti ingin hidupnya lebih sehat sih nggak masalah makan tempe telur tahu setiap hari, portonya digedein nggak masalah. Memang tujuannya ingin sehat. Tapi kalau apa? Kalau tujuannya untuk memaksakan investasi itu jangan. Tetap growth-nya kalian itu 10% per bulan. Tambahin uang kalian ke market. Push, 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 push. Suatu saat ketika kalian sudah di fase hanya mencari presentase, kalian cari 1%, 2% itu enak kalian lihatnya. Aku cuan 1%, tapi 1%-nya dari 1 miliar, kalian dapat 10 juta. Wis, itu rasanya hati riang gembira. Enak ya ternyata di rumah dapat dapat imbal hasil 10 juta sekali transaksi taruh 1%, bla 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 bla. Jadi itulah revenue bagusnya ketika value kalian semakin besar di bursa. Tapi ya sambil sambil grow juga sambil belajar nggak nambah-nambah tapi CL mulu ya jangan kayak gitu. Nambah oke naik 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 boleh. Nambah oke nambah sambil belajar. Oh cari nih bottoming kayak gini. Cari peluang harga bagus sekian sekian sekian. Ya teman-teman. eh, hmm, apa ya? Cukuplah ya untuk malam ini ya. Kita lanjut besok minggu. Tidak ada pertanyaan lagi. Nanti boleh saya tutup dulu malam ini. Nggak apa-apa. Biar kalian juga mencernanya nggak capek-capek. Menu besok pagi apa? Oh, Mbak Adis, menu saya masih sama. WMUU dia akan jalan lagi buat ATH. Buat teman-teman yang ada di sini, target saya di WMUU paling dekat itu kembali ke harga IPO-nya ya. Kalian bisa cek sendiri nanti harga IPO-nya WMUU berapa. Terus kalau padi itu target saya adalah 5 kali dari harga rekisunya dia. Ketika rekisunya sudah finalisasi ke Rp50, maka target saya itu Rp250. Besok besok bisa masuk. Loh, emang Butika nggak pegang WMUU apa? Saya sudah punya FVG bawah tuh. Jadi nggak. Oh, saya juga belum masuk ya WMUU. Ya, nggak apa-apa lah. Ah, ya wis lah ya, kita akhiri dulu ya malam ini ya. eh Terima kasih kehadirannya. eh Sama saya mengucapkan terima kasih kepada temannya Tasya ya. Siapa namanya? Lupa. Astri ya. Nah, terima kasih. Besok boleh join lagi kalau kalau mau ikut belajar ya. Nggak apa. Saya mau open minded. Siapapun kalau mau belajar berinvestasi mas, saya eh, terbuka terbuka aja. Nggak ada apa-apa. Apa sih kalian itu popo-popo? Udah, oke. Saya kena bully mulu nih sama ibu-ibu.
Udah lah, ibu-ibu. Ayo, kita akhiri malam ini. Ya, kita akhiri malam ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita lanjutkan di chat ya. Nah, soal apa-apanya. Makasih banyak Mas Abi. Ya, boleh. Pokoknya saya titip pesan kepada Mbakmu, jangan pernah ragu. IHSG itu halal, aman. Nah, matur nuwun ya. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Apa yang saya sampaikan mudah dimengerti dan bahasa bayi ya. Dan semoga kita selalu dijaga kesehatannya. Kita ketemu lagi. Insya Allah besok Minggu kita belajar teknikal. Kalau Kak Astri mau ikut juga boleh. Ya, kalau mau terjun di bursa juga boleh. Nanti dibimbing sama Tasya juga ya. Dan teman dekat ya. Tak apa-apa, nggak usah malu-malu. Saya akhiri. UTK masak terus. Saya akhiri malam ini. Terima kasih. Selamat beristirahat. Semoga kalian sehat semua. Semoga kalian tuan terus juga. Saya izin pamit undur diri. Saya mau review beberapa emiten dulu. Saya mau pindah ke grup sebelah karena di sebelah juga ada Zoom sampai jam 12 malam nanti. Nah, eh, sehat-sehat terus, cuan terus. Pokoknya salam cuan buat kalian semua ya. Saya pamit, saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, selamat malam semuanya. Ya, Assalamualaikum. Saya tutup ya Zoom-nya ya. Terima kasih.